lagi di channel aku Eji Edit. So, hari ini aku mau review baju-baju yang udah pernah aku bikin sebelumnya. Nggak semua sih ya, karena kalau review semua baju yang pernah aku bikin sebelumnya itu pasti banyak banget. Karena mayoritas dari baju aku itu aku bikin sendiri. So, jadi hari ini aku mau review yang paling berkesan aja buat aku. Dari pemilihan bahan, dari desain, atau dari momen aku bikinnya. Aku akan review beberapa aja. Yuk, langsung yuk. Yang pertama, aku punya baju ini. Nah, Miss Outer kembali lagi yang kayak di video aku yang sebelumnya ya. Jadi aku pernah bilang kalau aku punya banyak banget outer. Nah, ini salah satunya. Aku review di video ini aja. Jadi ini aku suka banget karena bahannya ini aku dapatnya di, aku catat ya, nanti aku bakal taruh di description box deh. Cuman aku dapat ini di salah satu toko di Surabaya. Nah, ini bahannya murah banget, sekitar 20.000 sampai 25.000 per meter. Tapi hasilnya itu maksimal gitu. Jadi nggak kelihatan kayak kain murah gitu ya teman-teman. Terus penjahitnya juga kebetulan bisa ngetransfer ide aku dari aku yang mau nih kayak ini. Aku pingin dia gelembungnya seberapa, di bagian ininya berapa gitu, dia bisa terjemahin semua. Jadi hasilnya sesuai buat aku. Nah, aku suka baju ini karena warnanya aku banget. Kalau kalian lihat tuh di sini karet gitu teman-teman. Jadi baju ini sengaja nggak aku bikin panjang biar nggak terlalu ngembang. Karena tujuannya si baju ini memang mau dimasukin ke dalam celana yang high waist atau bisa juga dibalik. Jadi celana high waistnya kita pakai dulu, baru dia dipakai di luaran gitu kan. Terus bagian dalam aku nggak punya pilihan lain selain manset karena aku pingin baju ini kelihatan ngembang gitu. Dalamnya aku pakai manset aja. Nah, untuk kerudung ini aku pakai dari JC Hijab. Aku sesuaiin sama warna bintiknya. Nih kalau kalian lihat bintiknya juga warnanya agak ungu terong gitu loh teman-teman, tuh kan cakep. Nah, aku sesuaiin sama warna hijab aku. Ini yang pertama, aku suka banget. Bagian lingkar juga aku bikinnya nggak terlalu bulky gitu. Karena memang yang pingin di highlights itu di bagian lengannya. Dan waktu aku pilih ini itu warnanya banyak banget. Terus waktu aku bikin jadi banyak teman-teman yang minta gitu ya, minta dibikinin juga. Terus minta disediain semua warna. Aku bingung sih pilih yang mana waktu itu. Cuman ini oke banget. Oke, next. Nah, yang kedua ada outer juga, masih outer. Jadi ini dengan bahan yang hampir sama. Kalau tadi itu kayaknya rada-rada organza gitu ya. Kalau ini dia chiffon bahannya. So, kalian bisa lihat bedanya, yang tadi kan agak kaku. Kalau dia agak luwes gitu bahannya. Warnanya orange. Waktu aku lihat warna ini, dia ada paling depan. Aku langsung kayak punya pikiran, itu harus jadi punya aku warnanya. Aku suka banget nih warnanya, aku banget pasti ya. Buat yang udah kenal aku pasti akan tahu kalau aku bakal pilih warna ini. Salah satu warna favorit. Nah, karena dia bahannya luwes gitu, lemes banget. Aku pingin dia itu waktu aku pakai dia juga kayak agak kalau kena angin tuh kayak gitu loh. Gimana ya ngomongnya? Nah, tapi aku juga pengen ada sisi kakunya gitu. Dan di sini aku pakai tambahan ini pakai tambahan di lengan. Pakai kain keras, aku double. Terus memang ini aku sengaja bikin lebar sekitar 4 cm, 5 cm. Jadi biar kelihatan nggak terlalu jatuh gitu, biar kelihatan strong gitu ya waktu dipakainya. Terus aksen yang kedua itu ada di bagian kerahnya. Nah, ini memang aku buat panjang sebelah buat aksen. Ini juga ada kain kerasnya. Sisanya aku biarin menjuntai gini aja. Nah, kalau ini bisa dipaduin sama manset atau kemeja. Warna putih boleh, warna hitam boleh, warna orange boleh, warna krem boleh. Sesuai outfit yang aku mau gitu. Jadi ini bisa juga inspirasi buat kalian, buat yang mau pakai outer chiffon. Tapi biar nggak desainnya itu-itu aja gitu ya. Bisa dikasih kombinasi aksen di lengan sama di sini. Ini berkesan banget juga buat aku dari warnanya dan dari desainnya juga. Si penjahit juga bisa terjemahin yang aku mau. Terus dari jatuhnya kainnya juga ini kualitas chiffon yang bagus. Jadi waktu aku udah cuci bolak-balik dia tetap masih bagus gitu ya. Nggak ada pudar, nggak ada serabut-serabut yang keluar gitu teman-teman. Terus jahitnya gampang banget, jadi nggak licin gitu. Oke, next. Nah, yang ketiga aku ada blus yang favorit aku banget.
Ini berkesan kenapa? Karena desainnya aku banget dan hasil jadinya keren banget, bahannya juga keren dan ini mengandung cuan teman-teman. Jadi aku pernah cerita belum ya sebelumnya kalau aku punya usaha clothing gitu ya. Nah ini salah satu baju yang aku jual gitu dan best seller. Dari pemilihan bahan, ini katun yang stretch banget dan katunnya yang bagus, yang adem. Aku pernah juga pakai dalam kondisi keringetan gitu, nggak ngeplak sama sekali, nggak gerah, adem. Padahal ini double ya sebenarnya, tuh kan ada bagian kemeja, ada bagian cape-nya double, tapi dia sama sekali nggak gerah gitu. Biasanya aku pakai dia polos gini atau aku kasih juga belt gitu ya. Nah yang bikin unik adalah dia sebetulnya kemeja biasa, lengannya juga biasa tuh, cuman ini ada aksen cape-nya gitu teman-teman. Tuh salah satu sisi lebih panjang tuh kan. Nah aku nggak nyangka ini banyak yang suka gitu loh, dan banyak yang repeat order sampai aku kehabisan bahan, dan sampai sekarang aku belum dapat lagi bahan yang kayak gini. Bahannya nggak terlalu mahal tapi hasilnya bagus dan kualitasnya juga bagus banget. Tuh, ini aku beli bahannya di Surabaya juga, salah satu toko kain di Surabaya. Nanti aku bakal taruh ya. Terus yang bikin berkesan lagi, ini udah berapa kali aku pakai juga. Aku paling suka gini deh, bahan yang bagus gitu ya. Menurut aku yang sudah dipakai berkali-kali itu kondisinya masih tetap prima gitu. Menurut aku tuh keren banget ya. Terus yang kedua adem. Yang ketiga itu gampang dijahit, karena kan aku mikirnya untuk produksi massal gitu kan teman-teman. Jadi yang gampang dijahit gitu kan. Ada juga yang suka licin atau kalau dijahit itu dia agak mengkerut gitu, itu susah gitu. Nah ini enak banget dijahitnya walaupun dia stretch. Yang keempat, bener kan 4? Ya yang keempat kayaknya. Oke, yang keempat aku ada outer lagi. Jadi ini spesial karena ini dikasih sama teman dan cuman 1 meter. Jadi aku bingung harus dia buat apa kan. Waktu itu ternyata bisa jadi menarik banget, kain cuman 1 meter bisa aja gitu ya dibuat outer. Nah warnanya ini merah banget, merah cabe. Ini panjang ya teman-teman. Tuh kalian bisa lihat kan, dia panjang, jadi dia semi long outer gitu. Ini aku potongnya cuman lurus aja gitu, lurus doang. Terus yang bikin beda ada kasih aksen pita di kanan kiri. Nah ini sebenarnya cuman tuh gini doang, terus tinggal dipitain deh. Tinggal dipitain aja udah jadi gitu. Udah bagus banget. Kalau kita bingung mau ngapain, bajunya juga cuman buat ibu menyusui juga ya. Ini kan yang aku pakai ini outer menyusui nih. Jadi cuma tinggal dikasih outer aja gitu, udah cakep banget. Kalau diperhatiin juga dia ada bling-blingnya dikit. Kelihatan nggak sih? Ada bling-blingnya dikit. Jadi nggak too much gitu. Terus dia bisa macam-macam ya, jadi nggak harus dipita. Kayaknya aku pernah tunjukin ya model kayak gini sebelumnya. Ini bisa dipakai jadi kimono gitu. Nah, diikat ke belakang, dibawa ke depan. Terus pita yang di belakang juga dibawa ke depan. Nah, jadinya gini deh. Tuh. Nah, jadi dia bisa macam-macam ya, bisa divariasi gitu pitanya. Ini salah satu yang spesial karena minimalis, dapat dia juga 0 rupiah soalnya dikasih. Iya, earphone-nya keren banget, maksudnya jadinya tuh keren banget gitu, aku suka. Dan bisa di mix jadi casual, bisa jadi agak formal. Kalau ini kalian paduin sama rok atau sama dress, bisa jadi yang formal banget. Ini bisa juga dibuat pesta sih sebenarnya. Yang kelima aku ada blazer coat. Nah ini udah pernah aku review di video aku yang money heist ya. Ini juga favorit aku, sama kayak baju hitam putih tadi, ini favorit aku dan ini sangat berkesan karena salah satu yang jadinya paling sesuai harapan aku gitu deh. Dan ini bahannya juga keren banget. Aku gak bakalan review lama-lama baju ini karena udah pernah aku bahas sebelumnya. Nanti kalian lihat aja, cuman ini dilihat dari jatuhnya aja udah keren gitu kan. Bahannya itu ngikutin bentuk badan kita banget. Nah, blazer coat ini dipaduin sama celana putih. Ini juga aku bikin sendiri. Tuh, jadi dia ada aksen di bagian depan, satu sisi yang sebelah kanan lebih panjang dan ada kantongnya buat aksen aja. Ini dia semi bootcut ya potongannya. Ini juga salah satu favorit aku dan dia paling sering di mix and match karena warnanya yang udah pasti netral kayak warna putih. Next ada blazer bahan jacquard.
Ini juga salah satu yang mengandung cuan karena ini akhirnya diproduksi massal gitu. Ini aku suka banget, di badan tuh bisa plek banget. Cuman ada satu kurangnya, aku bikinnya kurang panjang dikit. Apa tangan aku yang memanjang ya? Nah gitu deh, pokoknya ini keren banget. Ini aku pakai busa gitu di bahu dan ada aksen payet. Tuh kalau kalian lihat tuh ada aksen payetnya. Ini aku pasang sendiri. Terus ada aksen juga di sebelah kanan, nih lebih panjang daripada di sebelah kiri, dan ini agak, kalau kalian bilangnya apa, flowy ya. Nah tuh, ini bagus banget dipakai acara formal ya, untuk ke pesta bisa, untuk meeting juga bisa. Ini keren banget, bahannya jacquard dan aku beli itu waktu diskonan gitu kan. Jadi kalau bahan jacquard kalian tahu sendiri lah ya, harganya pasti mahal-mahal gitu teman-teman. Kurangnya itu. Nah, cuman kalau kita bisa akalin dan kita bisa jadiin dia bagus sekalian gitu, dipayet sekalian, itu jadinya memang jadi kayak baju untuk formal ya, baju untuk pesta gitu. Jadi worth it sih menurut aku. Terus ini penjahitnya beda sama penjahit aku yang sebelumnya. Jadi ini udah pernah dibikin awal dulu banget dan aku nggak ada komplain tentang ini. Ini keren banget, jahitannya rapi, pas banget di badan, sesuai sama desain kita yang kita mau. Bener-bener oke banget, keren banget. Finishingnya juga keren, cuttingnya juga keren, polanya juga oke. Ketujuh, ada blus tapi outer lagi, jadi dia agak loose gitu modelnya. Nah ini aku sebetulnya bebas ya, mau dipakai manset putih, pakai manset hitam gitu, tapi saran aku mungkin akan lebih lucu kalau mansetnya itu senada sama warna brokatnya teman-teman. Ini karena aku tadi buru-buru aja sih mau nunjukin ke kalian gitu loh. Nah ini aku suka karena modelnya loose dan ini pasti kepake buat apapun gitu ya, buat mau santai bisa, mau hangout bisa, dan ada big pocket di kanan kirinya buat aksen. Ini juga ada kancing di sini dan dia warnanya pastel, soft banget, lucu banget. Waktu aku pernah pakein dia sama pink, nuansa pink, bisa juga aku paduin ke arah warna-warna hijau gitu juga lucu, ke arah warna putih juga lucu. Nah ini salah satu outer yang aku baru aja bikin juga. Bahannya juga nggak mahal, ini aku bahannya dapat di Jakarta kayaknya, ini di Majestic, salah satu pusat toko kain di Jakarta ya, kalian pasti tahu yang orang Jakarta kan. Ini nggak mahal, ini sekitaran 30.000 deh kalau nggak salah per meter, dan aku cuma butuh 2 meter untuk bikin blus ini. Jadi dia agak loose gitu modelnya, tuh agak lebar, memang dibikin untuk casual look ya teman-teman. Jadi kalian jangan ragu-ragu juga kalau untuk bikin outer itu pakai bahan brokat. Brokat nggak harus untuk pesta sekarang kan, bisa juga dibuat casual kayak yang aku pakai ini. Oke. Yang kedelapan, aku ada set, jadi telan atas bawah, blus sama celananya ini, tuh. Oke, jadi ini spesial karena ini pernah aku masukin di vlog aku sebelumnya deh waktu aku cari kain. Ini spesial karena kainnya sesuai yang aku mau banget gitu loh teman-teman. Jadi aku pingin tuh kayak agak-agak tartan tapi warnanya itu pink atau gold atau toska yang cerah-cerah gitu. Dan aku nggak niat beli waktu itu, cuman nggak niat cari gitu ya maksudnya. Tapi ternyata kok dapet gitu warnanya juga pinknya itu. Dari dulu aku pengen banget punya baju warna pink kayak gini dan aku nggak dapet. Akhirnya aku dapet gitu ya. Jadi dia shock pink tapi nggak terlalu yang nge-shock banget gitu teman-teman. Dia modelnya aku bikin kemeja biasa, pakai 2 kantong besar, kantong hidup ya. Terus ada manset biasa nih, ada kerah juga. Nah biasanya baju ini aku masukin ke dalam celananya karena celananya nggak ketat. Kalau celananya ketat aku nggak mau pakai ya kalau celananya ketat. Nah aku biasanya paduin dia sama celananya juga setelan. Jadi dia celana model pensil, agak-agak pensil gitu. Biasanya kemeja ini aku masukin ke dalam celana. Kenapa? Karena celananya ada aksen kantong di luar gini, jadi kantongnya memang sengaja aku taruh di luar. Tuh besar banget dia, jadi lucu waktu dipakai itu si kantong di celananya malah jadi aksen yang gemes gitu teman-teman. Ini salah satu yang aku bikinnya jarang. Sebenarnya aku jarang banget bikin yang setelan atas bawah ini bahannya sama teman-teman, tapi setelah ini jadi aku kepikiran untuk bikin lagi gitu besoknya, karena ternyata hasilnya menarik dan sesuai sama yang aku desain gitu, jadinya lucu juga. Kayaknya aku bakal bikin deh besok-besoknya. Oke, next. Yang ke-9, aku ada set atas bawah, kemeja sama celananya skinny pants, bahan yang sama. Jadi waktu itu aku belinya 1 kiloan gitu bahannya. 1 kilo itu sekitar 60.000 gitu teman-teman. Terus bisa jadi 4 baju. 4 baju itu maksudnya 2 baju, 2 celana ya. Jadi aku bisa dapat 2 set dari 1 kilo kain. Desain aku bikinnya kemeja, basic kemeja gitu. Ukurannya M karena dia bisa melar sampai size L yang maksimum gitu. Ada big pocket, terus ada manset di 2 tangan, kancingnya senada
ada, dan aku bikin aksennya itu ada pangkat di kanan kirinya ini biar vibes-nya lebih army look gitu. Jadi ini bahannya mirip jacquard tapi dia kayak kaos gitu, lebih ke kaos sih. Terus kalau kalian perhatiin dia ada teksturnya muncul banget ya. Jadi dia bertekstur, terus dia stretchable banget, tebel tapi adem banget. Beda sama jacquard. Kalau jacquard kan harus pakai lapisan, kalau dia nggak usah. Ini sama sekali aku nggak pakai lapisan ya, nggak pakai furing maksudnya. Yang kesembilan, aku ada dress spesial. Kenapa spesial? Karena ini aku bikin untuk momen pernikahan adik aku. Yang kedua, karena dari desain sampai jadinya aku puas sama hasilnya walaupun bikinnya dadakan. So, kalau dari desain aku pilih bahan lace, tapi dia bukan lace yang terlalu tipis gitu teman-teman. Dia vibes-nya kayak organza gitu loh. Jadi dia tuh kaku enggak, lemes juga enggak. Aku pilih itu karena aku pengen dapetin efek kembung di lengan balon ini, sama rimple-nya aku pengen kelihatan jelas, nggak jatuh gini teman-teman. Kalau bahannya luas kan dia jatuh kan. Nah ini udah sesuai sih, motifnya juga aku suka. Bajunya ini ada 2 layer. Yang pertama itu dress basic, bahannya Armani. Di atasnya Armani sih sebenarnya lebih bagus dari Armani karena lebih tebal tapi lebih adem gitu kan, lebih stretch. Warnanya ungu muda. Nah ini yang layer pertama. Layer keduanya aku tutup pakai long outer ini yang bahannya lace tadi. Detailnya ada beads di bagian tengah, bagian atas sampai perut. Terus ada payet-payet yang aku bikin sendiri, aku jahit sendiri. Tuh kalian bisa lihat payetnya random ya, acak aja sih, nggak terlalu yang bentuk bunga banget, kanan sama kiri. Terakhir biar manis aku bikin obi. Jadi di obinya juga ada beads. Tuh, aku bikinin beads kristal yang lebih gede dari yang di baju. Jadi dia kelihatan gitu, jadi aksennya. Menurut aku obi ini penting juga ya buat gamis, buat dress, karena dia bisa jadi aksennya gitu. Kalian bisa pakai, bisa enggak sih sebenarnya. Tapi kalau ada sisa kain, aku biasanya manfaatin untuk bikin obi. Karena sayang kan masih ada sisa kain. Sebenarnya sisanya nggak banyak sih, cuman segini doang. Tapi dia bisa jadi cantik gitu loh, bisa jadi maksimal. Udah dapat dress basic, dapat long outer, dapat si obi juga gitu kan. Jadi aku sengaja bikin baju ini, dress ini 2 layer, dress yang basic sama long outer, karena besok-besoknya tuh biar bisa aku combine gitu teman-teman sama yang lain. Jadi bisa aku combine sama rok pleat, mungkin dalamannya nggak harus ungu, dalamannya bisa warna pink atau warna ungu yang lebih tua gitu kan, bisa di mix and match gitu loh kan. Aku prinsipnya selalu mix and match ya. Oke? Next. Yang terakhir, aku ada baju blus yang mengandung cuan juga. Nah, jadi ini aku bikin baru aja. Ini sebenarnya untuk koleksi lebaran ya. Jadi aku memang produksinya agak banyak karena untuk dijual nanti di momen lebaran. Bahannya Armani. Tapi ini di atasnya Armani ya, aku suka lupa tuh kalau di atas Armani namanya apa. Dia jauh lebih lembut, lebih adem dari Armani. Cuman memang jahitnya penuh tantangan teman-teman karena licin banget. Kalau kalian nggak biasa jahit, mending jangan deh karena ini licin banget. Ini aja juga bolak-balik ganti gitu ya, bolak-balik ganti penjahit maksudnya. Jadi ini bahannya adem banget dan luas tuh. Kalian bisa lihat kan kalau kena angin dia. Aku bikinnya simpel aja karena aku nggak pengen ngerusak motifnya. Motifnya udah cakep banget. Aku bikinnya simpel aja karena aku nggak mau ngerusak motifnya. Motifnya udah cakep banget. Jadi ini blus A-line biasa, terus ada kerut di bagian tangan. Detail lain ada pita di bagian depan. Tuh pitanya lumayan panjang, jadi ini bisa kalian pita gini atau bisa dibiarin menjuntai gini aja juga lucu sebenarnya. Dan ini aku bikinnya 2 desain. Yang satu desainnya pita di depan kayak gini, satu lagi di samping dan pitanya lebih kecil. Jadi ada 2 variasi gitu ya. Terus motifnya juga aku bikin sekitar 4-5 motif biar banyakan. Warnanya juga aku bikin cenderung lebih ke spring ya, sesuai musimnya gitu kan. Jadi lebih nggak yang terlalu gonjreng banget gitu teman-teman, tapi juga nggak mau yang terlalu gelap. Warnanya lebih ke pastel, sedikit pastel gitu sih. Nah oke, jadi gitu teman-teman hari ini. Terima kasih banget udah temenin aku dari awal sampai akhir, udah nontonin video aku. Hari ini share baju-baju yang udah pernah aku bikin. Semoga menginspirasi kalian yang mau bikin-bikin baju ya. Jangan pernah ragu-ragu, pokoknya bikin aja dulu. Nanti makin sering kalian bikin baju, makin ketemu style yang kalian suka dan makin ngerti gimana caranya bikin baju. Oke. Thank you for watching. Bye.